Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Aulia Rahma Utami, NIM 14014183200, nomor urut 10, dan rekan saya. Nama saya Fania Kumariana, NIM 140141831, nomor urut 11. Perkenalkan, nama saya Nala Maharani, NIM 14014183322, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Septiana Nurhidayah, NIM 4301420041, nomor urut 38. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis masalah siswa di berbagai tingkat sekolah, TK, SD, SLTP atau SLTA, dan penanganannya. Berikut penjelasannya. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian masalah. Masalah secara sederhana, masalah diartikan sebagai suatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu. Atau dapat pula diartikan bahwa masalah ialah ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Kemudian untuk ciri-ciri masalah. Yang pertama, muncul karena ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, semakin besar kesenjangan, maka masalah semakin berat. Kemudian yang ketiga, setiap kesenjangan terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, muncul sebagai perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungan. Kemudian yang kelima, timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Untuk yang keenam, memerlukan berbagai pernyataan dasar yang perlu dijawab. Kemudian yang ketujuh, bersifat individu maupun kelompok. Kemudian mengenai jenis-jenis masalah. Yang pertama, jenis-jenis masalah taman kanak-kanak. Masalah yang dihadapi anak di taman kanak-kanak biasanya berkaitan dengan gangguan perkembangan anak. Bila tidak segera diatasi, gangguan tersebut akan berlanjut pada fase perkembangan berikutnya, yaitu fase perkembangan anak sekolah. Secara garis besar, masalah anak di taman kanak-kanak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, masalah fisik, yang kedua, masalah psikis, yang ketiga, masalah sosial. Kemudian untuk masalah fisik, yaitu seperti gangguan fungsi panca indera. Gangguan penglihatan pada usia taman kanak-kanak biasanya dibawa sejak lahir atau tidak menutup kemungkinan ada faktor pemicu dari luar. Sedangkan gangguan pendengaran disebabkan oleh faktor kebersihan telinga yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kemudian cacat tubuh. Cacat tubuh pada anak usia TK mempunyai dampak yang sangat besar pada diri anak, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, anak terganggu aktivitasnya, sedangkan secara psikis, anak belum bisa memahami dirinya. Kemudian obesitas. Anak-anak yang terlalu gemuk mengakibatkan kesulitan dalam beraktivitas dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit lain seperti jantung,
patah tulang, dan yang lainnya. Kemudian kidal. Kidal dapat menjadi masalah apabila lingkungan anak seperti teman, orang tua, dan guru menginginkan anak tersebut beraktivitas seperti anak normal yang menggunakan tangan kanan dalam beraktivitas. Paksaan seperti inilah yang dapat menimbulkan anak tertekan. Yang kedua, yaitu masalah psikis, diantaranya konsentrasi pada anak-anak yang kemampuan konsentrasinya rendah pada proses belajarnya terganggu. Kemudian, intelijensi masalah. Intelijensi ini meliputi masalah yang ditimbulkan karena perbedaan intelijensi, yaitu intelijensi rendah dengan intelijensi tinggi. Lalu berbohong. Penyebab berbohong diantaranya adalah kekerasan pada orang tua dan para pendidik, peniruan terhadap orang dewasa, kesadaran anak akan kekurangan dirinya hingga mendorongnya untuk berbohong karena ingin dipuji, juga karena imajinasinya. Dan emosi. Masalah emosi meliputi perasaan takut, cemas, marah, iri hati, dan cemburu, mudah tersinggung, dan perasaan sedih. Yang ketiga, masalah sosial seperti tingkah laku agresif. Tingkah laku agresif merupakan tingkah laku menyerang, baik secara fisik maupun verbal, atau berupa ancaman yang disebabkan karena adanya rasa permusuhan. Penyebab anak agresif diantaranya anak terkekang, reaksi emosi terhadap frustasi karena dilarang melakukan sesuatu, peniruan dari orang dewasa. Daya saing anak kurang atau anak cenderung untuk menarik diri dari lingkungannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ruang lingkup anak seperti sekolah maupun rumah saja. Biasanya sebelum masuk ke dalam sekolah, orang tua juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah pemalu. Sifat malu ini dapat menjadi masalah yang cukup serius pada kehidupan anak karena dapat mempengaruhi anak misalnya dalam kegiatan bersosialisasinya. Nah, sifat pemalu ini disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua yang menginginkan anak menjadi bagus dari segi sang anak sendiri dan kurangnya sosialisasi sehingga mengakibatkan anak kurang percaya diri. Yang terakhir adalah perilaku berkuasa. Wujud dari berperilaku berkuasa ini seperti meminta, memaksa temannya, menyuruh atau mengancam dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena biasanya anak ini merupakan anak tunggal atau biasanya karena seluruh keinginannya dituruti oleh orang tuanya sehingga anak menjadi seperti bersifat manja. Yang kedua adalah jenis permasalahan anak usia sekolah dasar. Anak-anak usia dasar atau siswa sekolah dasar ini biasanya pada fase rentang usia antara 7 sampai 13 tahun. Nah, dalam perkembangannya pasti tidak lepas dari berbagai permasalahan yang mana apabila tidak diatasi atau dibiarkan saja maka dapat mempengaruhi dalam perkembangannya menuju dewasa. Nah, contoh-contoh masalah pada perkembangan usia sekolah dasar ini ialah antara lain yaitu pertama adalah masalah emosi. Pada akhir usia masa kanak-kanak biasanya terdapat waktu di mana anak ini sering mengalami perasaan atau mengalami emosi yang hebat. Ledakan
kemarahan, dan perasaan kekecewaan. Beberapa faktor yang dapat memicu meningginya emosi pada anak usia SD ini antara lain yaitu fisik, misalnya sakit atau lelah. Anak yang sedang sakit atau lelah cenderung menjadi cepat pemarah, rewel, dan sulit untuk dihadapi. Kedua adalah masalah sosial. Akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai usia kelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok dan merasa tidak puas apabila tidak bersama dengan teman-temannya. Keanggotaan kelompok dapat menimbulkan akibat yang kurang baik pada anak-anak dan diantaranya sangat sering terjadi dan cukup mengganggu proses sosialisasi. Yang ketiga adalah masalah kesulitan belajar. Masalah kesulitan belajar ini biasanya ditandai dengan rendahnya prestasi atau hasil belajar siswa. Permasalahan-permasalahan dalam kesulitan belajar ini diantara lainnya yaitu yang pertama adalah learning disability, yaitu anak-anak tidak memiliki kemampuan mental yang sama atau setara dengan teman sebayanya. Biasanya anak ini sering mengalami kesulitan dalam menangkap isi pembelajaran, menganalisis, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah learning disorder, yaitu di mana anak memiliki cacat bawaan baik kerusakan fisik maupun saraf, sehingga anak tidak mampu belajar secara normal seperti teman-teman sebayanya. Nah, anak-anak ini membutuhkan penanganan khusus dari ahli. Underachiever, yaitu di mana anak-anak memiliki kemampuan di atas rata-rata namun prestasi akademiknya rendah. Hal ini disebabkan karena biasanya anak terlalu menyepelekan tugas-tugasnya dalam Dan yang terakhir adalah underachiever, yaitu di mana anak-anak memiliki kemampuan di atas rata-rata namun prestasi akademiknya sangat rendah dan semangat belajarnya juga rendah. Biasanya anak ini sering menyepelekan tugas-tugasnya sebagai seorang siswa dan sering melupakan PR-PR yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya D, yaitu overachiever, adalah anak yang mempunyai semangat yang sangat tinggi. Yang mempunyai semangat belajar yang sangat tinggi, ia juga merespon dengan cepat. Kemudian anak seperti ini itu tidak bisa menerima suatu kegagalan. Ia tidak mudah menerima kritikan dari siapapun, termasuk dari gurunya sendiri. Kemudian E, yaitu slow learner. Nah, di mana anak sulit untuk mendapatkan menangkap pelajaran di kelas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab dan mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian yang terakhir F, yaitu social interception child. Nah, di mana anak kurang tanggap, kurang peka dan tidak peduli terhadap lingkungannya. Anak kurang tanggap dalam membaca ekspresi dan sulit bergaul dengan teman-temannya di kelas ya. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke jenis-jenis permasalahan siswa di sekolah lanjutan. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa siswa sekolah menengah itu pada umumnya berada di dalam fase perkembangan remaja, di mana para individu ini itu mulai mengalami berbagai perubahan baik itu secara fisik maupun secara psikisnya. Pada fase tersebut ini itu ditandai dengan datangnya fase puber. Nah, sikap dan perilaku untuk yang berada dalam masa puber ini sering mengganggu tugas-tugas perkembangan anak pada fase berikutnya, dan sebagai akibatnya anak itu akan mengalami gangguan dalam menjalani kehidupan pada fase remajanya. Nah, selanjutnya ada beberapa masalah yang dialami oleh siswa di sekolah menengah. Yang pertama yaitu masalah emosi. Nah, sebelumnya emosi remaja itu seringkali sangat kuat ya, tidak terkendali dan kadang itu tampak irasional. Nah, di sini hal ini dapat dilihat dari gejala yang tampak pada mereka, misalnya mudah marah, kemudian emosi yang cenderung meledak-meledak dan tidak mampu mengendalikan perasaannya. Nah, keadaan ini itu sering menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam kaitannya dengan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Maraknya kasus perkelahian antar pelajar akhir-akhir ini itu adalah suatu contoh dari ketidakmampuan remaja di dalam mengolah dan mengatasi masalahnya. Nah, kemudian kita menuju ke langkah-langkah konkret untuk mencegah
dan mengatasi masalah emosional ini ya. Nah, misalnya yaitu dengan memberikan pelayanan khusus bagi siswa melalui program layanan informasi, layanan konseling, layanan bimbingan, dan konseling secara kelompok. Nah, dalam layanan bimbingan dan konseling ini itu anak akan berlatih bagaimana cara menjadi pendengar yang baik, bagaimana cara mengemukakan masalah, bagaimana cara mengendalikan diri dengan baik dalam menanggapi masalah sesama anggota maupun mengemukakan masalahnya sendiri melalui wahana kelompok siswa berlatih mengendalikan diri. Kemudian yang kedua yaitu masalah penyesuaian diri. Salah satu hal yang paling sulit pada masa remaja adalah berhubungan dengan penyesuaian sosial. Nah, remaja itu harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis, baik itu dengan sesama remaja maupun dengan orang-orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa ini, remaja itu harus membuat banyak penyesuaian baru. Nah, perilaku remaja itu sangat tergantung dari pola-pola perilaku kelompok. Yang menjadi masalah di sini itu apabila mereka salah dalam bergaul, kemudian misalnya masuk ke dalam kelompok yang merokok atau yang lain sebagainya. Nah, melalui penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pembinaan bakat dan minat baik lewat kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler di sekolah ini, itu diharapkan dapat mencegah dan mengatasi kesalahan pergaulan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu masalah perilaku seksual. Nah, tugas perkembangan yang seharusnya dilakukan oleh para remaja sehubungan dengan kematangan seksualitasnya adalah pembentukan hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis dan belajar memerankan peran seks yang diakuinya. Ya. Kemudian pada masa ini remaja itu sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai bersifat romantis yang diikuti oleh keinginan yang kuat untuk suka dengan lawan jenisnya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu masalah perilaku sosial. Nah, tanda-tanda masalah perilaku sosial pada masa remaja ini itu dapat dilihat dari diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Dengan pola perilaku pola perilaku sosial seperti ini itu dapat melahirkan geng-geng atau kelompok remaja yang pembentukannya itu berdasarkan atas kesamaan. Nah, pembentukan kelompok atau geng pada remaja tersebut itu dapat memicu terjadinya permusuhan antar kelompok ya, atau geng. Nah, untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, itu sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kelompok dengan tidak memperhatikan latar belakang suku, agama, maupun ras sosial ekonomi. Sekolah itu harus benar-benar memperlakukan siswanya itu secara sama, tanpa perlu membeda-bedakan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kelima, masalah moral. Masalah moral yang terjadi pada remaja ditandai adanya ketidakmampuan remaja membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah tersebut, maka sekolah sebaiknya menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan dan meningkatkan pendidikan budi pekerti. Yang keenam, masalah keluarga. Sering ditemukan berbagai masalah remaja yang penyebab utamanya adalah kesalahpahaman antara anak dengan orang tua yang dapat menimbulkan perselisihan. Faktor-faktor penyebab munculnya masalah. Yang pertama dari segi diri sendiri atau individu. Keterbatasan atau ketidakmampuan mental, keterbatasan kemampuan atau keadaan fisik, ketidakseimbangan emosional, sikap dan kebiasaan tertentu yang dapat merugikan diri sendiri, tidak berbakat pada suatu bidang. Yang kedua, dari segi lingkungan, faktor-faktor penyebab munculnya masalah di lingkungan rumah antara lain, cara mendidik anak yang kurang tepat, situasi pergaulan antar anggota keluarga, tingkat pendidikan orang tua, standar tuntutan orang tua terhadap anak, situasi tempat tinggal. Lalu, lingkungan sekolah antara lain, prasarana, sarana dan fasilitas yang tersedia, kurikulum dan materi pengajaran, metode pengajaran yang digunakan, pengaturan lokal atau tempat belajar dan jadwal belajar, penyediaan tenaga guru dan personal lainnya. Lalu ada lingkungan masyarakat.
Cara menangani masalah-masalah yang terjadi pada siswa, yang pertama, diagnosis. Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah siswa. 2. Prognosis. Langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternatif pemecahannya. Yang ketiga, tes diagnostik. Mencoba menyoroti tes diagnostik kesulitan belajar yang kurang sekali diperhatikan sekolah. Lewat tes itu akan dapat diketahui letak kelemahan seorang siswa. Adapun cara lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan masalah pada siswa, yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif adalah tindakan untuk melakukan pencegahan di mana sasarannya adalah mengembalikan sebab-sebab yang dapat menimbulkan permasalahan siswa yang tidak lepas dari faktor lingkungan di mana ia tinggal. 2. Upaya represif. Upaya represif adalah tindakan untuk menghalangi timbulnya peristiwa permasalahan siswa. Yang ketiga, ada upaya kuratif. Upaya kuratif disebut juga upaya korektif, yaitu usaha untuk merubah permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan pendidikan dan pengarahan kepada mereka. Kesimpulannya, secara sederhana masalah diartikan sebagai sesuatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu. Terdapat jenis-jenis masalah pada taman kanak-kanak, jenis permasalahan anak usia sekolah dasar, dan jenis-jenis permasalahan siswa sekolah lanjutan. Faktor penyebab munculnya masalah ada dari segi diri sendiri atau individu dan segi lingkungan. Cara menangani masalah-masalah yang terjadi pada siswa yaitu diagnosis, prognosis, dan tes diagnostik. Adapun cara lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan masalah pada siswa yaitu upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif. Sekian dari kelompok 9. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.